Jadi sama-sama kita mulai saja cara baik, gaya positif tentang keyakinan keras pada siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Budaya, Bapak Kepala dan berbahagia Bapak Ibu Dewan Guru yang hadir pada kesempatan ini, dan Bapak Alko Sekolah yang selalu semangat untuk berbagi praktik baik di lingkungan sekolah budaya khususnya. Pertama-tama tentu kita wajib mengucapkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya pada kesempatan hari ini kita semua masih diberikan begitu banyak nikmat sehingga kita dapat bersilaturahmi dalam ini dalam rangka berbagi praktik baik dan nilai positif, khususnya yang akan disampaikan oleh Bapak Alko Suara tentang keyakinan keras. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan siang hari ini ada dua sesi yang akan kita laksanakan. Pertama ada sesi pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua SPDI untuk kemungkinan 1 sampai lebih bulan ke depan untuk menyampaikan tentang keyakinan keras. Dengan sama kita untuk antusias untuk kegiatan ini supaya bisa berdampak untuk kesehatan. Baik, itu sebagai pengantar. Selanjutnya mikrofon saya akan kepada Pak Kesuara untuk menyampaikan berbagi praktik lainnya terkait dengan nilai positif membentuk suatu keyakinan keras. Ada Pak Kesuara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu sekalian? Baik. Apakah sudah makan siang tadi? Sudah. Perutnya sudah diisi ya. Sebentar lagi harapannya Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik ya. Dan saya di sini perkenalkan dulu Bapak Ibu yang belum kenal. Nama saya Alko Suara. Saya bertugas di SMA 1 Manggarai Jaya, mengaku guru mata pelajaran pendidikan agama Islam. Oke Bapak Ibu, untuk supaya konsentrasi dan fokus kita ini masih 100% ya, ini saya ada tes IQ dulu. Mudah-mudahan IQ-nya masih tinggi ya. Menebak atau menganalisis suatu gambar, nanti yang bisa silakan mengangkat tangan dan menyebutkan ini gambar apa saja yang sebanyak mungkin ya. Ya. How many animals can you see? Ini ya. Ada berapa banyak ya binatang yang kalian lihat, yang Anda lihat. Oke? Silakan. Silakan Pak Gani. Oke. Dari sebelah sini atau sebelah sini silakan. Oke, Pak Jai, saya tulis ya di sini ya. Oke. Anjing, kucing, tikus, ular, borokotnya gini kayaknya, hiu, kura-kura, ikan, apa lagi? Silakan. Apa lagi? Ayo yang kelompok sebelah sini. Oh, udah dihabisin ya. Oh, udah dihabisin semua ya. Ini masih banyak ini. Yang belum. Apa lagi? Hah?
Apa yang terlihat di situ? Semut. Oke, saya tulis dulu ya. Semut yang diinjak aja itu semutnya. Hah? Tidak kelihatan saking kecilnya ya. Iya, mungkin baik kan, mungkin baik. Ada lagi? Kutu. Hah? Kutu. 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 Oke, kita terus dulu. Sudah ada 11. Ada lagi? Itu apa namanya tuh? Hah? Buaya. Buaya. Buaya, belum ya? Itu di belakang pembina. Buaya. Ada lagi? Dari depan sana. Silakan. Oke, stop nyerah. Apa ya? Siapa? Ada si siapa? Nyamuk lah. Hah? Nyamuk. Kita terus dulu ya. Nyamuknya bentuknya. Nyamuk 13. Ada lagi? Apa? Kambing. Oke. Kita tulis dulu ya. Kira kambing. Ada lagi? Pak Ridwan? Itu singa laut bukan? Hah? Singa laut. Ya saya nggak tahu. Ini yang penting tulis dulu. Oh iya. Kalau Pak Ridwan yakin ya dengan yang Pak Ridwan lihat, Saya suruh ngau ya. hah? Apa jadi? Singa laut. Oke. Bingkong ada. Ada lagi? Nah ini kalau benar semua luar biasa nih analisis Bapak Ibu. Cukup? Atau Bu Tina masih penasaran? Yang mana? Udang. Hah? Udang. Udang. Wah. Aku tadi mau ini tadi nyamuk. Kamu sudah ditulis? Oh, udah. Ada lagi? Sampai dapat masih nggak? Cukup? Oke, kita tampilkan ya mana yang benar, mana yang tidak sesuai. Nah, Yeay. oke, gajah. Akan nyamuk kan? Ke depan ya, benar ya? Oke, ini materi banyak nih. Terus keledai, daki ya. Kaki. Oke, nah, terus anjing. Dog. Ada ya? Oke. Terus kucing. Cat. Cat ada. Terus Mouse. mouse, tikus, Snake. snake, ular. Apa lagi? Lumba-lumba. Ya, ini salah ya? Oh, bukan biu dong. Bukan. Terus kura-kura ada nggak? Tortoise. Ada. Tortoise. Terus fish, ikan ya. Terus semut. Tidak ada. Kutu. Buaya. Krokodil. Ada. Nyamuk. Mosquito. Kambing. Kambing itu mungkin keledai tadi ya. Indra ya. Singa laut. Ada nggak? Tidak ada. Udang. Frog itu. Ya. Oke. Ada yang belum terjawab di situ? Bingkong. Ayam betina hem. Ayam betina. Ya. Apa lagi? Berang-berang. Beaver. Beaver ya. Berang-berang. Shortfish ikan. Saking hitamnya berang-berangnya ya. Ikan pedang. Ikan. Iya. Ikan Bukan ya. Swordfish. Ikan pedang. Swordfish. Ikan pedang. Iya. Apaan sih? Ikan pedang. Ada lagi? Ikan Indosiar yuk. Itu birdhead. Kepala burung. Kepala burung itu ya. Birdhead. Oke, habis ya. Oke, jadi ada 4 ini yang belum terjawab. Tapi luar biasa, tepuk tangan dulu buat semuanya. Bapak Ibu sudah
Kayaknya fokus konsentrasinya sudah bagus ini ya. Hah? IQ-nya lumayan bagus ya. Oke, saya lanjut ke materi kita. Ya, selanjutnya berbagai praktik baik ini capaian umumnya melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil belajar Pancasila. Next one. Capaian khususnya yaitu menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada murid. Saya maju ke sini biar tampak. Oke, lanjut Pak Andre. Oke, ada pertanyaan pemantik ya, setuju atau tidak setuju ya? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Semuanya setuju. Kok ragu ini? Ini pemantik ya, nanti jawabannya ada 7. Setuju semua? Oke, kita keep jawabannya ya. Next, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Membersihkan halaman dapat mendisiplinkan anak. Setuju? Tidak. Oke, Pak Untuk tidak setuju? Yang lain setuju? Oke, setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Sangat setuju. Setuju? Oke, kita cek dulu ya. Tidak kita komentari. Kita lanjut dulu Pak Tri. Perubahan paradigma kegiatan kepala tangan. Nah ini ada game ya. Ada A dan B ya. Nanti ini akan saya bagi menjadi 2 kelompok ya. Kelompok A dan kelompok B ya. Sobeklah secara kertas kecil ya, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda sesuatu tersebut dengan segala daya kuatan sebuah kepalan. Teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Apa yang terjadi ya? Oke. Saya minta perwakilan untuk kelompok A ini sebagai yang memegang kertas ya. Siapa pemenangnya? Pak Dery. Pak Dery. Pak Dery, saya minta Pak Dery untuk menuliskan sesuatu ya yang berharga, ditulis di kertas. Yang berharga itu bisa berbentuk barang ya atau berbentuk sesuatu ya. Silakan tulis terlebih dahulu Pak Dery. Jangan sampai ada yang tahu ya kecuali Pak Dery. Oke. Kelompok sini siapa yang bagiannya merayu bisa? Pergi. Bu Tina. Oke, Bu Tina ya. Bu Tina siap ya. Tugas Bu Tina ya yaitu merayu Pak Dery agar Pak Dery membuka tangannya ya, dan agar Pak Dery memberitahu apa yang Pak Dery tulis di kertas secara itu ya, dengan berbagai macam cara ya. Oke, siap. Oke, mic-nya saya kasih sama Ibu Tina. Ini susah Pak ini. Susah. Halo, ini saya. Bagaimana caranya? Pak Dery, Ya. tampan sekali.
Biasa saja. Tapi saat saya melihat ini, tertutup mata. Baterainya. Apakah saya boleh Baterainya bertanya tadi. lagi? Baterainya. Boleh? Ini boleh Pak? Boleh Pak Eri? Pak Dery harus mempertahankan. Karena itu kan sesuatu yang berharga. Tidak semua orang dengan mudah bisa memberikan hal yang berharga dalam hidup Pak Dery tadi, ya. Jadi harus ada usaha dari Bu Tina bagaimana Pak Dery ini luluh hatinya, ya, bisa memberikan atau membuka genggaman tangannya untuk Bu Tina. Silakan. Bisa membujuk, merayu, ya, atau mengancam. Iya, Bu Tina juga menghargai. Pak Dari, ini mumpung saya masih bebek. Tadi merayu. Berubah lagi. Ya bukan, saya nggak bisa merayu lagi. Suami saya saja. Pak Dari, Ya. boleh saya membukanya Pak Dari? Boleh lah. Masa nggak boleh? Kan dibuka aja, ayo lah. Belum boleh. Belum boleh, nanti buka kan Pak Dari boleh. Dan katanya kan harus mempertahankan. Boleh saya bilang Pak Adi? Oke, saya tanya dengan Pak Dery. Pak Dery, kenapa mau mempertahankan apa yang digegapnya Pak Dery? Kalau ini tarik suara, berarti kalau diserahkan berarti diberikan tadi. Ya, ini kan Pak Dery pertahankan. Ya. Alasannya kenapa? Karena sangat berharga. Oke, karena sangat berharga. Tadi Bu Tina sudah merayu dengan berbagai macam cara, teknik, ya. Tentu kita penasaran ya, apa yang digenggam apa yang ditulis oleh Pak Dery tadi, ya. Coba kita lihat Pak Dery, apa isinya? Boleh enggak, Mas? Ya. Enggak boleh kan? Boleh. Oke, luar biasa, ya. Kenapa keluarga yang sangat berharga bagi Pak Dery? Karena di dalam keluarga terdapat sosok yang luar biasa, ayah, ibu, adik, dan kakak. Jadi tanpa mereka kita tidak mungkin bisa berdiri semangat berada di Makassar Jaya. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Dery, Bu Tina juga, ya. Ya. Selanjutnya bisa kita next, ya. Nah, dari apa yang kita praktekkan tadi, ya, ini merupakan suatu paradigma, ya, tentang suatu teori, ya, teori stimulus respon, ya. Ini ada perbandingan dengan teori kontrol atau teori pilihan, ya. Ini agak mendalam sedikit, ya. Sebenarnya siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Tadi Pak Dery dengan Bu Tina, ya. Bu Tina mampu tidak mengontrol Pak Dery untuk mengikuti apa yang Bu Tina inginkan? Tidak. Pak Dery kira-kira tadi terpengaruh atau tidak dengan Bu Tina? Jadi yang memiliki fungsi kontrol itu siapa sebenarnya? Ya, luar biasa, ya. Yang memiliki kontrol, yang bisa mengatur kita itu sebenarnya diri kita sendiri, ya. Nah, ada teori stimulus respon, ya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, ya. Kita mengajak orang, ada stimulusnya, ada rangsanganya, terus ada responnya, seperti itu. Terus perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, ya. Orang lain bisa mengontrol saya, ya. Saya bisa mengontrol orang lain. Terus pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Terus kemudian berpikir ada yang menang, ada yang kalah. Kalau Pak Dery tadi menyerahkan apa yang diberikan, apa yang digenggam, maka Pak Dery yang kalah, Bu Tina yang menang. Itu kalau dalam teori stimulus respon. Nah, kita beralih ke teori kontrol atau teori pilihan, ya. Jadi pada teori pilihan ini kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, ya. Jadi kita tidak berpikir, misalnya kita sebagai seorang guru, ya saya berpikir sebagai seorang guru saja. Anak mau seperti apa ya urusan anak, saya tidak mau tahu dengan
urusan anak. Nah, dalam stimulus itu stimulus respon ya. Kalau dalam teori pilihan kita berusaha memahami kalau kita seandainya menjadi seorang anak, seorang siswa, bagaimana kondisi siswa tersebut, ya. Terus semua perilaku memiliki tujuan, ya. Setiap perbuatan yang kita lakukan, ya, tentunya memiliki suatu tujuan, ya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, ya. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, ya. Dengan berkolaborasi, ya, dengan mengajak orang lain, maka kita akan menciptakan sesuatu hal yang baru. Terus model berpikirnya menang dan menang, ya. Jadi tidak ada yang kalah. Jadi sama-sama merangkul, mengajak dan berkolaborasi. Next one. Nah, pada disiplin positif, ya, di sini pada teori kontrol, teori pilihan menurut Dr. William Glasser, ya, ada beberapa item, ya, yang nanti pembagiannya saya pada poin yang pertama, ya, yang sebelah sini, yang sebelah sininya itu Pak Andre, ya. Jadi Anda tidak bisa mengontrol orang lain, ya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Makna dari disiplin, ya, belajar mengontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Ya, next one. Nah, makna disiplin. Pak Ridwan mungkin bisa membaca makna disiplin ini. Ya, silakan Pak. Apa makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin atau disiplina yang berarti belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Oke, cukup dulu. Nah, dari asal kata disiplin ini ternyata bermakna belajar, ya. Dari salah satu filosof ternama, ya, Socrates dan Plato yang memiliki murid, ya. Jadi disiplin ini merupakan suatu aktivitas atau usaha untuk menggali potensi yang dimiliki oleh para murid-muridnya, ya. Nah, namun dalam budaya kita makna disiplin yang bermakna belajar ini tadi telah berubah, ya, menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Benar tidak? Kita mendisiplinkan orang agar orang patuh dengan kita. Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ya, jadi maksudnya kedisiplinan ini kalau tidak didorong dengan kesadaran, ya, motivasi internal, ya, maka kedisiplinan itu akan mengekang. Benar, ya. Dan ini akan kita bahas selanjutnya, ya. Next one. Nah, disiplin ini juga terdorong dari nilai-nilai kebajikan universal, ya. Jadi kebajikan universal ini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu, ya. Nah, nilai-nilai inilah yang berusaha untuk ditanamkan, ya, bagi kita semuanya, bagi anak didik kita, ya, yaitu dengan mengkaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun, ya. Harapan kita anak itu disiplin tanpa kita suruh, benar apa? Anak itu akan disiplin tanpa kita ada hukuman, benar apa? Nah, pada kenyataannya kan tidak seperti itu. Nah, kita mencoba untuk mencari bagaimana kedisiplinan itu bisa ditanamkan dengan nilai-nilai kebajikan universal itu, ya. Nah, kebajikan universal ini, ya, yang ingin dicapai kita kenal dengan profil belajar Pancasila,
ya, yang di situ ada 6 komponen atau pilar dari belajar Pancasila. Yang pertama apa? Rutina. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Batin. Yang kedua, mandiri. Ibu lagi bernalar kritis bumi, berkebinekaan global. Pak Ridwan, Pak Royo, Pak Dery, kreatif. Nah, nilai-nilai pada produk belajar Pancasila ini yang berusaha kita akan membuktikannya, ya, akan menjadi sebuah kebiasaan positif, ya, bagi murid kita. Next, Pak. Oke, kita lihat dulu video. Dari video tadi mungkin ada yang bisa memberikan pendapat atau oke, Pak Dery silakan. Apa yang Pak Dery lihat dari video? Dari video yang ditampilkan tadi banyak sekali yang kita lihat, nilai-nilai yang kita ambil. Yang pertama, pohon tadi sebagai masalah, ya, sebagai masalah. Jadi ada ketika ada masalah, ada beberapa tipe orang. Yang pertama, ada orang yang lari dari masalah, kita banyak dari. Jadi tidak menyelesaikan masalah, dia lari dari masalah. Yang selanjutnya ada yang menonton, dia menonton tidak memberikan solusi. Selanjutnya ada seorang itu anak kecil tadi, dia memiliki suatu inisiatif. Memang dia tidak memberikan dampak apa secara fisik, tetapi dia memberikan sebuah inisiatif, jadi menggerakkan orang lain untuk mengikuti apa yang dilakukan. Ya, jadi yang dilakukan anak tadi merupakan suatu langkah nyata. Ya, jadi tidak sebagai penonton, tidak menjadi seorang yang menyalahkan suatu keadaan, tetapi dia langsung aksi nyata melakukan apa yang dilakukan. Jadi dia menjadi motor penggerak. Jadi memberikan apa bahasanya itu, ya, memberikan inspirasi bagi orang lain melakukan apa yang harus seharusnya dilakukan terhadap masalah tersebut. Terima kasih.
Oke, terima kasih. Sepertinya Pak Dery sudah layak nih calon program selanjutnya ya. Analisisnya luar biasa ya. Oke, kita tampung dulu dari kelompok lain sebelah sini atau Bapak Ibu yang lain ada yang berikan tanggapan silakan. Pak Indra? Oh ya, silakan yang lain. Cukup. Oke. Tadi kita melihat ya ada pohon yang tumbang yang jatuh posisinya di tengah jalan. Ya, tadi analisis Pak Dery ini luar biasa ya. Itu sangat kritis sekali bahwa itu memang kita anggaplah sebagai suatu permasalahan bersama, benar kan? Tapi cara menyikapinya tadi berbagai macam peran ya, berbagai macam sifat sikap orang terhadap permasalahan itu ya. Itulah yang tadi yang di awal Pak Anto sampaikan bahwa untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolah kita tidak bisa diselesaikan oleh satu orang saja, kepala sekolah saja misalnya. Perlu adanya persamaan paradigma dan perspektif bagaimana permasalahan itu bisa kita selesaikan bersama-sama. Anak kecil tadi secara logika ya tidak bisa memindahkan pohon yang besar itu sendirian, tetapi dia memiliki ya motivasi intrinsik, motivasi yang timbul dalam dirinya ya, bahwa jika permasalahan itu atau pohon itu tidak dipindahkan, maka kendaraan itu akan macet ya, akan timbul permasalahan yang baru. Nah, dengan adanya motivasi tadi yang akan menggerakkan kita semuanya ya untuk menganalisis permasalahan dan juga menemukan solusi bersama dari permasalahan yang ada di hadapan kita. Tentunya peran kita sebagai Bapak Ibu, tanpa ada kolaborasi, tanpa ada kerjasama, tidak akan tercapainya penyelesaian dari suatu permasalahan tersebut. Oke, next Pak. Nah, teori motivasi ya perilaku manusia ya bisa dibaca Pak Ridwan yang pertama. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ya, motivasi secara eksternal. Yang kedua, Bu Umi. Motivasi eksternal yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau mencuri apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Oke, kalau yang pertama ini menghindari hukuman agar kita aman, seperti itu ya. Yang kedua, saya melakukan sesuatu itu berharap ada imbalan, ya, mengharapkan sesuatu. Itu merupakan motivasi secara eksternal atau ekstrinsik bahasa. Selanjutnya, Bu Pani yang ketiga. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini merupakan. Nah, jadi tujuan dari disiplin positif ini ya lebih dominan kepada menanamkan motivasi internal ya bagi diri kita atau bagi murid kita. Jadi tujuan untuk disiplin tadi adalah untuk menghargai diri kita sendiri ya, agar kita menjadi orang yang seperti apa selanjutnya, misalnya bisa menjadi pribadi yang mandiri, pribadi yang kreatif ya. Itu tujuan yang kita mau, bukan mengharapkan imbalan atau takut dengan adanya hukuman ya. Itu tujuan yang harus kita tanamkan yang pertama. Next Pak. Nah, dengan adanya tujuan tersebut ya akan tercapai salah satunya dengan menanamkan atau menerapkan keyakinan kelas ya di sekolah kita. Bahwasanya kita ketahui ya Bapak Ibu semuanya mengajar, saya juga mengajar. Kedisiplinan ini merupakan suatu hal yang bisa dikatakan sulit untuk diterapkan. Ya, padahal sekolah kita sudah membuat peraturan, sudah ketat, sudah diawasi, tetapi anak belum ada motivasi intrinsik atau internal bagaimana dia dengan pandangannya bahwa
disiplin ini adalah pandangan hidupnya. Ketika saya berdisiplin, maka saya kedepannya akan menjadi pribadi yang lebih baik. Nah itu yang akan kita tanamkan ke depan dengan adanya keyakinan kelas. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas, Bapak Ibu? Ada yang ingin menyampaikan? Ada peraturan kelas, ada tata tertib kelas, ya, dan yang akan kita buat adalah keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila menggunakan kendaraan roda 2? Jawabannya apa kira-kira? Untuk menghindari cedera bagian kepala. Ada juga yang takut kalau ditilang. Beneran? Berarti pastinya kan berbeda-beda ya. Terus mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Alasannya apa? Takut kena corona. Ada juga yang ini supaya yang perlindungan diri, ya. Ada yang takut, ada yang bersifat positif, ya. Niat atau alasannya. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti suatu pelatihan? Tepat waktu supaya konsumsinya juga dapatnya duluan. Ya, malu datang terlambat. Atau mengapa kita harus datang tepat waktu ketika kita mengajar kelas? Ya, memberikan contoh yang baik, memberikan teladan yang baik. Luar biasa ya, Nabi ya. Takut siswanya hilang. Selanjutnya, untuk mendukung motivasi intrinsik ini, ya, kembali ke nilai-nilai dari keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Harapannya dengan keyakinan yang ditanamkan kepada siswa ini, ya, siswa itu tidak beranggapan bahwa mereka terkekang dengan aturan yang ada, tetapi berbalik bahwa mereka meyakini bahwa yang dia buat pada keyakinan kelas ini berdampak positif, ya, untuk kebaikan bersama, ya. Next one. Nah, budaya positif ada pada lingkaran yang paling luas, yang besar, ya. Selanjutnya turun lagi ke tengah, ada lingkungan positif, ya, menciptakan lingkungan positif, ya. Terus ada keyakinan kelas, ada peraturan kelas. Semuanya itu dibangun dulu dari peraturan kelas, ya. Peraturan kelas dibuat, ya. Selanjutnya menjadi sebuah keyakinan kelas, menjadi lingkungan positif dan menjadi budaya positif, ya. Jadi kalau contohnya di beberapa pertemuan, di beberapa acara, Pak Anton juga sering mencontohkan sekolah-sekolah yang memiliki budaya positif yang baik, ya. Mengapa kok bisa sekolah itu menerapkan hal positif yang ada di sekolah? Tentunya tidak langsung ujung-ujung anak itu memiliki kesadaran, tetapi harus dibangun sistemnya dulu, ya. Sistemnya dulu. Kalau mobil misalnya mesinnya itu harus bagus dulu, ya. Kalau di luarnya, bodi dan sebagainya itu bisa dipoles. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita membangun dari dalam dulu, ya. Nanti akan menjadi sebuah budaya positif yang baik bagi kemajuan sekolah kita. Next Pak. Nah, menurut Bapak Ibu, yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Ada peraturan kelas, ada keyakinan kelas. Yang sebelah kiri ada kesepakatan kelasnya datang tepat waktu, mengucapkan salam. Terus yang sebelah kanannya kami guru dan murid yang saling menyayangi. Yang mana kira-kira Bapak Ibu? Sebelah kiri atau sebelah kanan? Iya, betul sekali ya, yang sebelah kanan. Jadi ini contoh, ya, nanti akan kita simulasikan dalam kelompok, ya, bagaimana Bapak Ibu menyusun mulai dari kesepakatan kelas atau tata tertib kelas dirumuskan menjadi keyakinan kelas, ya.
Kalau tata tertib kelas atau kesepakatan kelas ini adalah komitmen dari anak-anak ya untuk melakukan hal positif yang ada di sekolah ya, di kelasnya. Makanya di sini Bapak Ibu merupakan perwakilan dari wali kelas. Harapannya ini nanti bisa berbagi praktik baik juga ke anak-anak di kelas. Ya, harapannya kelasnya nanti memiliki kesepakatan kelas, tata tertib kelas, ya, dan juga keyakinan kelas. Ya, seperti di sini misalnya datang tepat waktu, mengucapkan salam. Ini kesepakatan kelas, ya, tata tertib kelas. Menjaga kebersihan, terus berdoa sebelum dan sesudah kegiatan pembelajaran, aktif dalam pembelajaran. Dengan adanya tata tertib atau kesepakatan kelas itu menumbuhkan nilai-nilai atau keyakinan kelas yang mereka yakini bersama. Ya, guru dan murid saling menyayangi. Ya, berarti di situ ketika misalnya tata tertibnya, ya, menyimak ketika guru sedang menjelaskan materi, misalnya seperti itu, ya, maka pada keyakinan kelasnya ada saling, ya, bisa saling menghormati, bisa saling menyayangi, ya, ada feedback, terus ada juga semangat belajar, ya. Kami dan murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Berarti tata tertibnya, ya, membantu teman yang sedang kesulitan, atau misalnya menegur teman, ya, apabila ribut di kelas, ya, maka keyakinan kelasnya adalah peduli dengan teman-teman, ya. Itu sudah gambaran awal. Next Pak. Nah, kegiatan pendalaman keyakinan kelas di sini ada rumusnya, Bapak Ibu, ya. Ada tabel Y dan tabel T, ya. Nanti kita akan bahas di ruang-ruang diskusi, ya. Next dulu Pak. Kegiatan pendalaman keyakinan, ya. Sekali lagi Pak. Nah, peraturan dan keyakinan kelas, ya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira keyakinan kelasnya apa ya Pak? Berkaitan dengan nilai apa? Bertanggung jawab, ya. Dilarang mengganggu orang lain. Berarti nilai atau keyakinan kelasnya menghargai orang lain. Oke, selanjutnya hadir di sekolah 15 menit tepat waktu sebelum pembelajaran. Apa? Tepat waktu atau disiplin. Selanjutnya dilarang melakukan kekerasan. Peduli. Dilarang menggunakan narkoba untuk kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, antri. Sabar, disiplin, tertib, antri, ya. Terus gunakan masker. Kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Tertib. Kita cek dulu Pak Andri. Nah, ini ya keyakinan kelasnya. Yang pertama itu tanggung jawab, menghormati orang lain juga, komitmen, ya, keselamatan atau menghormati orang lain, ya, narkoba, kesehatan, antri tadi menghormati orang lain atau bersabar, ya, terus masker tadi kesehatan dan keselamatan, yang terakhir itu untuk keselamatan dan juga keamanan. Itu adalah keyakinan kelasnya. Next Pak. Nah, discussion, ya. Peserta dibagi menjadi 2 kelompok, ya, mempraktikkan alur menyusun keyakinan kelas, presentasi dan umpan balik, ya. Di sini Pak Ridwan, saya minta tolong. Ini Pak.
Bapak Ibu, di sini ada kertas karton, ya. Minta waktunya kita diskusi bersama. Ini ada gambarnya. Jadi kertasnya itu dibagi menjadi 4, ya, garis. Akan kita rumuskan bersama, ya, tentang keyakinan kelas, ya. Ini di garis saja, bagi 4, ya, kita kasih tanda. Ini dibagi dibelah menjadi 4 kotak, ya. Oke, di kolom pertama Bapak Ibu, ya, dikasih judulnya kesepakatan kelas. Nah, dikasih judulnya kesepakatan kelas. Ya. Nah, silakan Bapak Ibu. Di situ saya sudah memberikan sticky note, ya. Silakan Bapak Ibu masing-masing menuliskan, ya, kesepakatan kelas apa yang Bapak Ibu inginkan, ya, untuk ketertiban bersama dan kenyamanan bersama dalam belajar, ya. Bisa langsung diilustrasikan dalam pembelajaran di kelas, ya. Kesepakatan kelas apa yang ingin Bapak Ibu buat dan sepakati bersama. Silakan Bapak Ibu. Oke, bisa sambil dipimpin diskusinya, ya. Silakan. Ya, kita kan belum ada kesepakatan kelas, ya. Jadi belum ada kopi, ya. Tapi di situ ada air minum, silakan sambil istirahat atau menikmati minumannya terlebih dahulu. Nanti di sesi terakhir ada penyampaian presentasi ya dari berbalik. Aku kelas 1 sebelum pembelajaran dimulai. Termasuk peraturan kelas, peraturan kelas bisa boleh kelas 10 Nah, kemudian bisa belum ada yang kok pesawat 1. Wah, hebat. Luar biasa. Ini acara atau berorientasi ini? Jadi berapa? Ini termasuk kesepakatan, kesepakatan. Saya anak-anak mengangkat sesi ketika pulang sekolah dan kesepakatan. Kesepakatan atau peraturan juga ya sama. Gambar kan? Ya. Hal-hal yang bisa mendorong terciptanya suasana yang kondusif itu. Ketika guru mengajarkan menjelaskan materi, siswa mungkin jika ingin oleh siswa datang pada seperti siswa. Ya, jadi Allah bukan harus diatur. Nah itu sebelum setelah belajar. Kan bahasa Indonesia soalnya. Iya, bahasa Indonesia salah ya gitu. Nah cepat mau kita self-awareness. Self-awareness.
sekali semua. Nah, kita harus masuk pada sebelum saat dan setelah pembelajaran. Nah, ayo lah. Apa nih? Ya, iya tadi Oke, untuk keyakinan kesepakatan kelasnya sudah. Kita geser ke bagian kedua. Kesepakatan kelasnya dirubah menjadi kata-kata positif. Jika kata-katanya negatif, diganti positif. Jika di situ sudah positif, berarti tinggal menyalin saja. Tapi dengan istilah yang baru. Misalnya, siswa tidak terlambat datang ke sekolah. Ini diganti dengan kata-kata positif. Judulnya kata-kata positif. Ya, jadi kalau di kesepakatan kelasnya sudah kata-kata positif, tinggal menyalin saja di istilah yang lain di sini. Ya. Tapi kalau di situ misalnya tidak ribut, nah itu diganti menjadi kata-kata yang positif. Nah, dalam berbahasa Indonesia bisa ya. Ya, silakan ganti atau tambahkan di sini untuk kata-kata positif. positif. Kata motivasi ya. Kata positif. Tapi itu yang tidak jangan yo. Nah, ini kan positif berarti sama aja. Tinggal nyari tulisan dan ini. Ya. Nah, yang ini yang tidak ribut berarti diganti menjadi kata-kata positif. Positif kalau kata jangan tidak berarti. Ya, negatif. Tidak boleh ada kata tidak. Di antara kita. Ya. Silakan untuk diisi dan disalin Orang bodoh itu selalu mengatakan tidak. Orang bodoh. menjadi kata-kata positif. Kacau lah, kacau kelompok ini. Orang bodoh. Ada lagi ya, ada lagi berarti ya. Orang bodoh selalu mengatakan tidak. Orang bodoh. Yang bodoh selalu mengatakan tidak. Yang bodoh. Bahaya dari. Oke, sudah. Selanjutnya, ya, di kolom yang ketiga di bawah kita sepakati dulu apakah di bawah kata-kata positif atau di bawah kata-kata kesepakatan kelas. Ya, di bawah kesepakatan kelas itu kolom ketiga kita pakai rumus T ya. Ada rumus Y dan rumus T. Kita gunakan rumus T seperti gambar di depan ini ya. Buat rumusnya, hormat, bekerja, diterima dan dimiliki ya. Jadi Bapak Ibu di situ ya, di kesepakatan kelas yang sudah menjadi kata-kata positif ya, silakan Bapak Ibu untuk mencermati ya tentang rumus T ya, rumus T dan Y ini ya, dan itu dituangkan dalam bentuk redaksi kata-kata seperti ini. Misalnya hormat ya, ada tampak seperti, ada tampak tidak seperti ya. Hormat redaksinya, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Ini kata-kata positifnya
ya di situ menjaga ketertiban bersama. Maka ada rumus ini menjadi kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Terus bekerja, kami meyakini ya kalau ini dari aspek formatnya. Kalau yang kedua ini dari aspek operasionalnya, ya kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Yang ketiga, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan orang lain. Jadi dari kalimat positif itu ya dirubah menjadi ketiga aspek dalam rumus Y dan T ini ya. Silakan untuk dibuat dulu rumus T dan rumus Y. Di sini dibuat format itu. Mulai bawahnya bekerja, ya. Diterima. Ya. Di gambar kecil dulu saja, pakai redaksinya pakai stigma. Jadi ini kan Bapak Ibu menyepakati ada 5 nih, 5 kata-kata positif kan? Nah dituangkan kalau dari aspek hormatnya apa, dari bekerjanya apa, dari diterima dan dimilikinya apa. Ya, ya. Jadi dituangkan di Dari rumah ini banyak mama. Bekerja sama ini. dirubah menjadi kata-kata yang mengarah kepada keyakinan terhadap nilai. Ya. Nah, ya. Ini orang baru nih. Diuraikan dengan kata-kata operasional. Ini berkaitan dengan menjaga barang yang ada di sekolah atau menjaga barang yang ada di kelas. Otomatis dia tanggung jawabnya kan. Nah, di sini kata formatnya kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati orang dan barang milik orang lain. Bukan kegiatan disiplin. Nah itu dia meyakini. Ini contohnya. Nah iya berarti meyakini dan membiasakan. Jadi pertama dia meyakini dulu dengan disiplin. Nah ya dia redaksi juga di Mabari dengan ya harus bekerja berarti ada yang dilakukan di sini buat baik ya
Aku depannya DSN ya. Ya. Jadi bikin kalau saya juga ya. Iya. Jadi berarti satu ini normal. Ya, kalau kecil deh. Kalau haus boleh minum ya, Ibu. Kalau kurang banyak boleh ngambil lagi. Es kopi ini buat sendiri ya, Bapak Ibu. Di pos dulu ya. Misalnya, selamat siang anak-anak. Apakah hari ini baik-baik semuanya? Baik Bu. Kita akan membuat kesepakatan kelas ya. Nanti masing-masing membacakan saja. Misalnya Bu Nur, silakan membaca yang A, misalnya. Tina, baca yang ini. Secara bergantian. Jadi kakek selanjutnya siapa? Yang lain tinggal membacakan. Ya. Jadi ada interaksinya. Oke, silakan. Untuk kelompok A sudah selesai. Juga ya. Sekali ya. Jadi selanjutnya ya. Gaya sebagainya. Jadi sekarang yang memakai seragam sekolah dengan lengkap, sopan dan rapi sesuai aturan sekolah. Jadi kita sepakati ya kesepakatan ketiga kita harus ini memakai seragaman yang lengkap ya, dan ini lambang-lambangnya juga harus lengkap. Maksudnya dari Pada kesempatan ini kita akan membuat kesepakatan kelas yang akan kita sepakati bersama. Jadi kesepakatan kelas itu adalah apa yang akan kita janjikan, apa yang akan kita sepakati di dalam kelas, ya. Jadi kesepakatan kelas, oke, yang pertama kesepakatan kelas itu kita turunkan dari peraturan. Peraturan di sekolah kita apa yang pertama mengenai kedisiplinan.
waktu. Ya, coba dari baca. Masuk kelas 15 menit sebelum bel masuk. Ya, jadi 15 menit sebelum bel masuk. Jadi kita tidak terlambat, kita punya waktu untuk membahayakan. Oke. Coba Ridwan baca yang satu. Oke, yang ini. Kelas Ya. harus bersih pada sebelum, saat, dan setelah pembelajaran. Iya, jadi kita menjaga kebersihan. Lanjutin. Jadi sebelum, saat, dan sudah pembelajaran itu kita tetap menjaga kesalahan. Sehat ya anak-anak semuanya? Sehat. Alhamdulillahirobbilalamin. Sehat juga. Kapan kita mulai pelajaran pada hari ini? Ya. Kemarin sudah disepakati kesepakatan kelas beberapa poin. Di kelas kalian ada 5 poin ya. Tidak langsung. Jelas, terima kasih. Kalau tidak ada lagi yang bertanya, oke, Bu Ani, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Morning, Miss. Wah, luar biasa. Oke, very good. Kata-kata positif itu kata-kata yang bernilai positif. Menghargai dan mengerjakan ketika perlu menjelaskan materi. Luar biasa. Waalaikumsalam. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk membahas dalam sekolah Oke, selamat pagi anak-anak semua. Apa kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah. Oke, kemarin sudah belajar bersama Miss Stella ya kemarin ya. Oke, hari ini kita akan melanjutkan kembali mengenai apa itu pendalaman keyakinan kelas dengan menggunakan rumus T dan Y. Nah, mungkin minta tolong kepada Hasna untuk bisa membaca yang sudah disepakati kemarin sudah dibuat sama Miss Stella. Salah satu saja silakan dipilih saja, hormat mungkin bisa. Oke, baik. Terima kasih ya. Tadi sudah dibicarakan bahwasanya saya meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati orang yang lebih tua. Nah, kalau di sekolah orang yang lebih tua dari kita itu siapa anak-anak? Pak Ridwan ya. Pak Ridwan siapa ya Pak Ridwan ini? Orang yang oke. Jadi orang yang lebih tua di sekolah itu adalah guru.
artinya mereka adalah orang tua kedua kita selain dari orang tua kandung kita yang ada di rumah. Mungkin selanjutnya Dery bisa dibaca yang lain Dery ya, yang lain ya mungkin yang dari bagian bekerja yang lain Dery bekerja. Yang selanjutnya kami meyakini bahwa sangat penting untuk memakai pakaian yang rapi, Pak. Oke, terima kasih ya Dery. Bagus sekali apa yang tadi sampaikan oleh Dery, bahwasanya kita penting untuk menggunakan apa tadi? Pakaian dengan rapi. Kenapa kita penting menggunakan pakaian dengan rapi? Kenapa? Karena supaya nyaman belajar di dalam kelas. Karena ingat, kerapian dan kebersihan itu adalah separuh dari iman kita ya. Oke, cukup dulu untuk hari ini. Terima kasih anak-anak sudah bersama dengan Bapak. Semoga kita bisa bertemu di minggu depan. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah tadi makan semuanya? Oh, sudah. Saya makan ciki, Pak. Makan bikin liburan. Iya, Pasti banyak penawar sama banyak kemarin. Oke, siap. Tadi Stella makan apa? Masih Stella tadi? Makan sukses. Wah, ya. Sudah kenyang? Sudah. Oh, ya sudah ya. Baik, kita lanjutkan materi kita hari ini ya. Nah, kemarin tadi pelajaran pertama sudah dibahas sama Bumi terkait masalah kesepakatan kelas ya. Sudah jelas apa yang disampaikan oleh Bumi? Jelas ya. Selanjutnya juga setelah Bumi pelajaran Stella. Bu Stella ya? Ya, Bu Stella. Bu Stella membahas apa tadi? Tentang kata positif, kata-kata positif ya. Berarti kalian sudah mendapatkan nilai-nilai positif yang kamu dapatkan selama pembelajaran di kelas ya. Nah, sudahnya pembelajaran tadi Pak ya? Iya, Pak sudah membahas lebih dalam lagi implementasi dari peraturan kelas, yaitu tentang pendalaman keyakinan kelas dengan rumus T dan Y ya. Bapak dengar dari kantor tadi sangat semangat sekali ya. Dan hari ini Bapak membahas apa yang harus kalian implementasikan dan harus yakini dari kesepakatan kelas, kata positif yang sudah dibahas oleh Ibu sebelumnya ya. Minta tolong kepada Ibu ya. Betul, apa sih keyakinan kelas yang harus kita implementasikan, kita yakini selama menjadi murid kelas 11 kelas 1. Baik, ya, kita harus berkomitmen bahwa harus menggunakan pakaian yang rapi. Dari mana yang pertama? Yang pertama, ya dari mana dulu mulainya? Ketika mau berangkat ke sekolah, dipastikan pakaiannya sudah rapi. Kapan menyiapkannya? Sebelumnya, boleh sebelum tidur atau sebelum berangkat ke sekolah harus rapi. Apa yang harus dilakukan? Silakan buat apa yang biar rapi, pakaiannya apa? Biasanya disiapkan ibu. Baik ya, biasakan mandiri ya. Udah besar, udah SMA ya, harus belajar mandiri ya. Nah, baik, betul ya. Yang pertama disiapkan dari rumah disetrika biar rapi, datang ke sekolah harus nyaman. Ya, baik ya, cukup ya. Nah, mungkin itu saja untuk Bapak sampaikan. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Cek. Sangat luar biasa ya, teknik mengajar Bapak Ibu yang sangat menyenangkan ya, memberikan motivasi anak-anak ya, terutama dalam menerapkan kegiatan kelas ini ya. Bapak Ibu, saya minta tanggapan dari masing-masing kelompok setelah Bapak Ibu menyusun ini, kira-kira apa yang Bapak Ibu temukan, Ibu dapatkan dari menyusun kegiatan kelas ini. Silakan, boleh satu orang masing-masing. Apakah sulit menyusun kegiatan kelas ini, atau ada sesuatu yang masih belum tantangan yang mau dihadapi nanti? Karena ini harapannya nanti Bapak Ibu akan berbagi praktik baik dengan anak-anak, yang mana kegiatan kelas ini juga nanti akan diterapkan oleh Bapak Ibu di kelas ya. Nanti yang akan ditempel itu setelah dirumuskan seperti ini,
Yang ditempel adalah kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Bisa menggunakan Canva, bisa menggunakan Word, ya. Nanti akan menjadi kesepakatan kelas dan keyakinan kelas dari siswa-siswi yang Bapak Ibu dampingi sebagai wali seperti itu. Dan ketika mereka tadi ada pertanyaan melanggar misalnya kan, maka dikembalikan lagi dengan keyakinan kelas sejauh mana ya meyakini keyakinan kelas tadi, karena tahapannya itu mulai dari 0% sampai 100%, dan itu perlu waktu, perlu tahapan, dan perlu ada pembimbingan terhadap siswa-siswi. Ada yang ingin menanggapi? Silakan. Cukup? Cukup ya? Oke, Pak Dewi, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menanggapi terkait masalah materi yang disampaikan hari ini terkait masalah keyakinan kelas. Yang pertama, sangat banyak ilmu yang diperoleh, terutama yang dari diperoleh terkait paradigma terkait masalah kedisiplinan. Nah, itu kedisiplinan yang paling penting adalah kedisiplinan yang diperoleh dari kesadaran atau intrinsik. Dan di situ Dewi melihat banyak ilmu yang menambah ilmu hari ini terkait masalah bagaimana kedisiplinan itu datang dari kesadaran siswa dan bukan dari ketakutan. Nanti setelah ini dapat apa ketika saya melaksanakan kedisiplinan itu, tetapi lebih kesadaran diri. Nah, itu bahwa pentingnya untuk melakukan kedisiplinan atau keyakinan itu sendiri. Selanjutnya terkait masalah peraturan atau kesepakatan kelas. Ini sangat penting sekali. Terima kasih sudah para Bapak Adi selaku narasumber memberikan materi hari ini. Kesepakatan kelas itu dibuat setiap kelas itu bersumber dari bagaimana latar belakang kelas itu sendiri, kan ada beda ya. Nah itu. Jadi siswa itu sendiri yang membuat dan tetapi tetap dibimbing oleh wali kelasnya, dan juga menyusun bahwa memang kesepakatan kelas itu didukung dengan kata-kata yang positif. Dan juga diharapkan juga mereka meyakini bahwa dengan melaksanakan kesepakatan kelas itu dapat menciptakan ekosistem yang positif ketika melaksanakan belajar di kelas. Luar biasa Pak Geri ya. Jadi memang cerita sedikit bahwa saya dengan pengantar juga itu sudah mempraktekkan di kelas, tetapi kami melihat background kami ini sebagai guru mata pelajaran. Nah, jika itu disepakati, misalnya di pelajaran saya sepakati seperti ini. Nanti di pelajaran Bapak Ibu, di pelajaran lain menyepakati hal yang berbeda. Nanti takutnya siswa itu bingung. Nah, jadi kami berinisiatif dengan Pak Antri bagaimana ini dibangun ya di bawah pengawasan dari wali kelas. Karena wali kelas ini memiliki tanggung jawab penuh terhadap siswanya seperti itu. Jadi nanti keyakinan kelas yang dibentuk atau disusun oleh wali kelas ini akan berlaku ya. Kalau keyakinan kelasnya itu sama ya. Kalau kesepakatan kelasnya mungkin bisa berbeda ya. Misalnya di pelajaran Pak Indra ya, siswa boleh izin keluar ke toilet misalnya. Di pelajarannya Pak Ridwan ya, izin boleh tetapi harus di awal pelajaran. Nah, jadi kesepakatan kelasnya itu bisa berbeda, tapi keyakinan kelasnya harus sama seperti itu. Nah, dan ini juga minimal dari Bapak Ibu wali kelas ini sudah ada panduan sehingga guru-guru yang lain ini bisa mengikuti atau mencontoh. Oh, ternyata ini sudah ada kesepakatan kelasnya ya. Jika guru tersebut sepakat setuju, maka dia tinggal ikut saja. Tapi jika misalnya tadi ada perbedaan keinginan dari guru mapelnya, kita hargai juga ya. Intinya ini tujuannya sama seperti itu. Jadi kedepannya Bapak Ibu semuanya dengan adanya berbagai praktik kita pada siang hari ini, nanti Bapak Ibu akan dibantu juga oleh Pak Andri sebagai wakil guru bagaimana menyusun kesepakatan kelasnya ya, dan juga keyakinan kelasnya yang nantinya ya kita mulai. Jika kita tidak memulai, kita tidak tahu ya capaian atau hasil daripada apa yang kita harapkan terhadap siswa.
Kita ingin merubah siswa tapi tidak dimulai dari nol. Bagaimana kita ingin mencapai nilai 100% seperti itu. Jadi kita coba untuk menerapkan tidak hanya teori ya, tapi menerapkan budaya positif ini di sekolah, dimulai dari menyusun ya, menyepakati kesepakatan kelas dan juga keyakinan kelas. Selanjutnya refleksi ya, dari kegiatan ini Bapak Ibu, refleksi 4C ya, connection, challenge, concept dan change ya. Untuk refleksi ini mungkin masing-masing kelompok bisa menyampaikan dari 2 C-nya ya. Kelompok A, C1 dan C2, kelompok B, C3 dan C4. Dipersilakan. Connection, apa keterkaitan materi yang didapat dengan peran sebagai guru? Yang 2, challenge. Adakah pendapat dari narasumber yang berbeda dari praktik yang Anda jalankan selama ini? Jadi pengalaman Bapak Ibu sebelumnya seperti apa? Berbeda atau sama tidak dengan apa yang kita bahas tadi? Boleh? Bergantian? Keterkaitan materi yang disampaikan dengan peran sebagai guru. Sangat berkaitan sekali. Terima kasih pada atas kesempatan yang ada jadi keterkaitan materi dengan yang didapat dengan peran sebagai guru. Jadi kan kalau di sini guru itu bisa menjadi fasilitator di dalam kelas, bukan saja yang memberikan materi, bukan saja menjadi sebagai pengajar, tapi juga pendidik. Nah dari pendidik inilah sifat-sifat atau perilaku siswa bisa kita bentuk. Dengan adanya kesepakatan kelas dan juga keyakinan kelas itu kita bisa membantu siswa untuk membentuk karakter, kepribadian dan perilaku yang lebih baik. Oke, luar biasa Stella. Next, challenge-nya silakan. Ini adakah pendapat dari narasumber yang berbeda dari praktik yang Terima kasih atas kesempatannya. Untuk challenge, adakah pendapat dari narasumber yang berbeda dari praktik yang Anda jalankan selama ini? Ada perbedaannya. Yang pertama biasanya kalau untuk kesepakatan kelas itu hanya berupa kesepakatan, tapi belum mengarah sampai ke keyakinan kelas. Jadi ketika kesepakatan itu hanya kesepakatan, ada yang tidak dilaksanakan mendapat hukuman tanpa ada tindak lanjut. Misalnya ini sebenarnya kesepakatan itu akan berlanjut ke kata-kata positif. Jadi anak tidak dijelaskan selanjutnya sampai ke keyakinan kelas. Jadi kalau misalnya seandainya sampai keyakinan kelas, kemungkinan siswa itu lebih mengerti. Jadi bukan hanya keyakinan, bukan hanya kesepakatan saja, tapi kalau sampai ke keyakinan kelas itu siswa mengerti. Oke, luar biasa Bu ya, sangat mengenal sekali. Yang 3 konsep, siapa yang menyampaikan? Ya silakan. Terima kasih ya. Baik, kami dari kelompok B untuk konsep, ceritakan konsep-konsep utama yang Anda pelajari dan menurut Anda penting untuk terus dibawa selama menjadi guru. Jadi selama kegiatan tadi, bahwa kami meyakini mengenai konsep utama kegiatan tadi bahwa guru itu harus berkomitmen dalam pembuatan kesepakatan kelas, karena pada dasarnya kesepakatan kelas itu kan sesuatu yang harus dimufakatkan bersama dengan peserta didik lainnya. Dan pada empirisnya, kejadian empiris pada kenyataannya bahwa ternyata kesepakatan kelas itu hanya dibuat dan dipajang saja di kelas, tetapi tidak sampai mengaplikasikan pada keyakinan kelas. Nah, konsep utamanya di pembelajaran kita hari ini bahwa ternyata guru itu bukan hanya mengarahkan peserta didiknya untuk membuat kesepakatan kelas, tapi sampai ke keyakinan kelas bahwa siswa atau peserta didik kita itu harus meyakinkan mengenai kesepakatan kelas yang telah dibuat bersama-sama
agar dapat terrealisasi dengan baik dan lancar. Terima kasih. Oke, sangat berkonsep sekali. Next, terakhir. Jadi pertanyaan siapa? Oke, apa perubahan? Baiklah, yang terakhir ada change di school, ada apa perubahan dalam diri Anda yang ingin Anda lakukan setelah mendapatkan materi pada hari ini. Oke, sebelumnya saya sebagai wali kelas hanya sampai di kesepakatan kelas saja tanpa melalui proses hingga ke keyakinan kelas, Pak. Kemudian untuk selanjutnya berarti saya akan melalui proses-proses ini untuk membuat keyakinan kelas tersebut. Nah, setelah itu, sebelum itu, selama ini juga saya tidak terlalu menekankan pada penggunaan kata-kata positif dalam keyakinan kelas tersebut. Jadi untuk selanjutnya, insya Allah saya akan mengubah kata-kata yang mungkin ada yang negatif menjadi kata-kata yang positif. Terima kasih. Ya, luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi refleksi ini ya yang akan membuat kita menjadi lebih yakin lagi bahwa apa yang kita lakukan itu apakah sudah benar, sudah bagus, ataukah kurang, ataukah perlu perbaikan. Jadi kita bisa merefleksikan diri kita ya sejauh ini dengan teori-teori atau materi yang tadi disampaikan. Tentunya harapan kita ya agar ada budaya positif yang nantinya akan diyakini oleh anak-anak semuanya. Yakinlah Bapak Ibu, kalau kita dalam mendisiplinkan anak ya dengan cara menghukum terus, tapi anak itu tidak ada perubahan, apakah kita akan menggunakan strategi itu terus seperti itu? Tentunya ini merupakan solusi atau terobosan baru bagaimana kedisiplinan itu timbul dari dalam diri murid itu sendiri. Dan kita sebagai guru ya, kata Ki Hajar Dewantara ya, ingkarso subulodo iklan yono karso untuk murid ada. Jadi guru itu di belakang mendorong ya, terus di tengah itu memotivasi ya, terus di depan memberikan teladan ya. Intinya bagaimana kita mengkondisikan anak-anak agar tergerak hatinya bahasanya untuk menciptakan budaya positif ini di kelas mereka masing-masing. Oke, terima kasih ya. Ini sangat luar biasa. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Terima kasih waktu yang telah diberikan, sangat berharga sekali walaupun waktunya ini tidak terasa, sangat kira-kira asik dan Bapak Ibu? Asik ya? Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan ya. Guru Cendrawasih cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.